Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in tabi'in asy-syalihin wal ulama wal wallahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Bahyai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastro Bawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Liwan Hadi Sutarmo bin Tarmo Karyo wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Timbang 1. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Fatah Dusun Timbang 1. Tak lupa kepada beliau Al-Ustadz Bapak mantan Lurah Sadahayu. Ya, alhamdulillah beliau selalu semangat, tak pernah menyerah. Ya, meskipun sudah sepuh katanya, tetapi bagi saya beliau lebih muda dari saya. Maksudnya semangatnya itu masih kalah saya. Kenapa? Karena secara fisik beliau lebih tua, tetapi semangatnya, kalau saya bayangin kalau saya di usia segitu, belum tentu saya belum tentu bisa sesemangat beliau. Ya. Maka luar biasa nih. Maka kita doakan semoga beliau senantiasa terus istiqomah, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarganya. Tak lupa kepada pemimpin kita semua, yaitu Bapak Kadus Timbang 1. Alhamdulillah dapat berkenan hadir. Ya, kita doakan semoga beliau istiqomah. Ya, kita lihat Allahnya, ya, yang mendatangkan kita ke sini ya Allah, yang tidak mendatangkan ke sini ya Allah. Jadi kita ya kepenak aja. Ya. Yang penting kita saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan, saling mensupport, saling memberikan semangat, ya, dalam rangka mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu laksana ruh. Ya. Kalau jasmani tidak ada ruh ya tidak hidup. Ya. Ibadah tanpa ilmu ya mubah, ya. Apapun. Ya. Makan pun kalau nggak ngerti ilmunya pun ya nggak jadi makan, ya. Harusnya makan pakai tangan, makannya pakai kaki. Repot nggak? Repot Pak. Ya itulah, semuanya itu butuh ilmu Pak. Termasuk ilmu untuk kita bisa kembali kepada Allah, bisa ma'rifat kepada Allah pun juga ada ilmunya. Itulah yang akan membawa kita selamat di dunia dan selamat akhirat. Tak lupa kepada Bapak RT dan juga para imam masjid, para kasepuan, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, kita doakan semoga panjenengan semua rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah manakala ilmu ini masih digelar di muka bumi ini, wabil khusus di Timbang 1. Karena semakin dunia semakin tua,
hati harus semakin sadar. Tidak hanya fisik kita yang semakin tua, tetapi dunia ini pun juga semakin tua, sehingga ruh kita pun juga harus tua ya, ilmunya. Jangan sampai raganya tua tetapi ruhnya masih anak. Mohon maaf. Jangan sampai, karena ruh ini sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan kita. Maka bersyukurlah daerah ini dinamakan Tembong. Tembong teh cek sudane naon? Katempo. Tembong mah cek sudane ya tembong ya. Kelihatan lah. Tembong mah cek sudane ya tembong ya. Cek bahasa Indonesia na kelihatan. Dimulai dari babakan. Babakan itu mulai persiapan. Babak ya, dibabak, terus ngelewang, ditumpahkan semua kebodohan. Ya, dengan apa? Dengan golok. Goloknya wujudnya apa? Ilmu. Maka yang ditumpas itu adalah jirangkong yang merupakan lambang nafsu, lambang setan yang membisiki dalam diri kita. Maka kita butuh ciangir untuk membasuh semua dosa-dosa, semua kekotoran jiwa ini. Sehingga apa? Baru 3 sari. 3 sari itu antara 3 rasa, baik rasa di dalam laku, rasa di dalam ucapan, maupun rasa di dalam hati itu harus sama. Iya, tidak gitu ya. Dalam mulut ngomong ikhlas, dalam hati itu kan rasanya nggak sama ya. Itu berarti belum 3 sari Pak. 3 sari itu antara rasanya di ucapan, di lagu, dan juga di hati itu harus sama. Baru dikatakan orang benar. Iya, benar ya. Benar. Tetapi orang benar apa cukup? Jadi orang benar itu belum tentu selamat. Ya? Belum tentu selamat. Banyak orang benar di dunia ini, tetapi dia belum selamat. Fid dunya wal akhirah. Maka kudu sepat nunggal. Sepat nunggal itu sifat yang manunggal kelawan Gusti, artinya harus bertauhid. Segala sifat kita harus meyakini bahwa hanya Dialah yang maha tunggal, maha yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada persimpangan. Kalau ke kanan itu itu persimpangan antara positif dan negatif ya, secara lambang loh ya. Kalau sada bumi itu sadayana tentang bumi, sadayana tentang keduniaan. Tidak mungkin bertemu antara sada bumi dengan sada hayu. Jalurnya berbeda. Bukan berarti orang sada bumi penuh jadi orang yang ini, enggak ya. Ini maksudnya itu filosofi ya. Jangan salah paham. Sada bumi itu sadayana tentang keduniaan. Jangan sampai kita mengarah ke arah sana. Maka larilah ilmu itu ke sadahayu. Sadayana sadayana selamat rahayu. Okay? Maka bersyukur jenengan jadi orang sadahayu. Sebagian besar orang sadahayu itu selamat. Ya, karena selama 40 tahun alhamdulillah ya, kita semua didewasakan, dikenalkan ke Allah ya. Allah sendiri yang mengenalkan kepada kita melalui guru kita ya. Alhamdulillah sadayana rahayu. Pertanyaannya, jadi selamat apa cukup? Sadahayu itu harus dijamin oleh Allah masuk surga ya. Rahayu ya. Tetapi itu belum tujuan akhir loh.
Surga itu bukan tujuan akhir. Maka jadi jelma sadahayu itu jangan puas di rahayu. Harus ditingkatkan ke tembong. Artinya apa? Ka tembong nyatane Gusti. Eta tujuan akhir orang. Katimu Gusti. Lain cicing dina surga ngenah di ditu ya. Widadarin ayat 73 katakan. Lain eta tujuan orang lain. Ya. Tingkatkanlah iman kita menuju ke tembong, yaitu nyatanya Gusti Allah, alias cara bahasan itu makrifat kepada Gusti Allah. Kalau sadahayu itu levelnya hakikat. Ya, jadi jalma hakikat encan cukup, harus maksimal ke tembong. Wes mentok ya, ke tembong teh mentok. Makanya kenapa ilmu ini digelar di sini? Ya itu tadi filosofinya. Di tempat tertinggi Al-A'raf, Nabi Nuh pun juga membuat kapal pun juga di gunung yang tertinggi. Nek dipikir kunaon terang benderang kok nyen perahu. Nek dipikir kunaon peting-peting jauh-jauh ka dieu ya. Ibu-ibu juga enakna tunduh ya, ripuh. Allahu Akbar. Ya. Cek jalma umum teh kurang kerjaan ya. Dedaikan ujung. Eta geus terjadi di zaman Nabi Nuh. Ketika siang hari kok nyen perahu harus jeung naon jalma gelo gitu lin. Ya. Jika orang jalma gelo ayeuna teh gelo, maksudnya gelo itu cinta kita kepada Allah. Bener enggak? Lah kalau kita enggak cinta sama Allah ngapain ke sini? Iya enggak? Ya lebih baik cinta sama kasur ya. Cinta sama bujur. Bujurnya. Iya itu. Maka ayo jangan pernah, pesan saya sekali-kali jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Ya. Jangan sekali-kali keluar dari wilayah Allah. Allah sudah menempatkan perahu terbesar ini di tembong. Ya. Merapat terus setiap malam Rebu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika engkau pengen selamat dunia akhirat, ya ayo ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika engkau berani keluar dari wilayah Allah, resiko ditanggung sendiri ya. Nanti jangan sampai di akhirnya protes ke Allah, ya Allah kieu teuing gitu ya, kakara sadar ya. Bener nggak? Maka Pak Bu, pada kesempatan malam ini wabil khusus kita membahas tentang maulid. Masalah materi tentang sholat kita tunda di kesempatan yang akan datang. Kemarin bab takbiratul ihram tentang Allahu Akbar ya. Tapi karena kita memuliakan Rasulullah, nah kita manfaatkan di momentum maulid ini kita membedah tentang maulid. Kembali tadi ke tembong dulu. Lamun geus kaditu teh geus leuweung ya. Kuningan ya. Bener enggak? Kuningan itu tentang keduniaan deui. Heuh enggak? Ya, tentang keduniaan deui ya. Kaditu jambu. Jambu pun juga tentang buah-buahan, tentang keduniaan deui. Geus bersyukur jenengan jadi orang tembong ya. Kita semua jadi orang sadahayu, dikenalkan oleh Allah ya dengan cahaya yang turun di dalam kolbu kita. Dengan cahaya itulah kita bisa keluar dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Maka kita diperintahkan, diajarkan oleh ulama untuk memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun kita memperingati, peringatan bahkan dibikin pengajian besar ya. Tetapi pertanyaan besarnya, sudahkah kita sendiri bisa maulid? Itu pertanyaan besarnya.
Secara syariat, Maulid adalah peringatan tentang kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, nek peringatan itu berarti orang dielingkan. Ya. Eling maneh teh boga nabi. Eling orang sadaya teh masih boga nabi sing kudu dituturkeun ulah mempohokkeun. Cek nabi kudu salat, orang kudu salat. Cek nabi kudu menuntut ilmu, orang kudu menuntut ilmu. Cek nabi kudu mematuhi ulil amri. Ya harus mematuhi. Ya. Sejelek apapun pemerintahan, kita ingatkan dengan baik. Kalau perlu, kalau nggak bisa mengingatkan, kita doakan. Ya. Daripada kita terbawa nafsu. Ya. Karena pemerintah seperti itu pun ya Allah semua yang berperan. Ya. Rasulullah menyuruh kita untuk silaturahmi, ya silaturahmi. Ya. Kudu eling lamun orang teh masih boga nabi syariat. Tuturkeun sebisa orang laku dohirna. Ya. Dan laku batinna. Yang selanjutnya secara thariqah, Maulid adalah bagaimana kondisi hati kita, lahirnya rasa, lahirnya sifat yang terpuji Muhammad itu sendiri di dalam hati. Cek gampangan teh, lahirna sifat-sifat yang terpuji di dalam hati kita. Lamun eta encan aya berarti encan lahir. Hati ini harus melahirkan Muhammad masa kini. Jadilah Muhammad masa kini di dalam rumah tangga, di dalam sosial, di dalam bekerja. Artinya dengan sikap yang terpuji. Itulah secara thariqahnya. Ayo orang bareng-bareng. Sifat terpuji itu tidak akan terwujud manakala kita masih terjajah oleh hawa nafsu. Masih terkandung di dalam kandungan hawa nafsu. Akhirnya hati ini can lahir-lahir. Ibu-ibu ketika bareto di alam kandungan teh kira-kira poe ente kini nyaho lamun poe nyanyahoan kira-kira oh iya cerdas karena kira-kira erek jawab naon wae berarti ente salah cerdas ya Pak Suryana ya. Alhamdulillah. Kita harapkan beliau bisa hadir ya, istiqomah, biar tertular kecerdasannya. Jadi coba bayangkan ketika kita di alam kandungan yang begitu gelap gulita, cenak, ya. Lampuna ya. Numasangkeun ya. Alam yang gelap gulita, lampu-lampu ajan. Itu kalau kita dalam kondisi masih di dalam kandungannya hawa nafsu, berarti hati ini masih dalam keadaan gelap gulita. Berarti rasa itu can lahir, ya. Rasa itu can maulid. Ya. Maka secara hakikatnya keluarlah dari kandungan syahwatut dunia itu sendiri, ya, menuju terang benderangnya nyatanya Allah. Ya. Kalau kita masih terhijab, terkurung oleh kandungannya hawa nafsu syahwatut dunia, baik nafsu paru-paru, masih ingat ya? Pak Suryana, nafsu paru-paru Pak.
masih terkandung oleh nafsu. Nafsu paru-paru teh ya. Itu tentang bededeknya hati, Pak. Sewot, kasebel ya. Naon deui dendam, amarah, terus apa deh? Darah tinggi ya, marah-marah, bapakna datang-datang ya, pasti sawah, ayam kopi ya. Suruh nyenkan kopi, jawabannya tah kopi tah bea, duit mana duit deh. Aduh, kumaha eta lamun tepas ya. Tetapi manakala hati sang suami sudah dibekali makrifat, sang istri dibekali makrifat, hati tidak lagi memandang makhluknya yang berperan, tetapi hati memandang Allah yang berperan. Kopi beak sing beakten ya Gusti. Lain Gusti Allah minum kopi lain. Maksudnya yang menguasai sehingga kopi itu beak yaitu Gusti Allah. Akhirnya hati tidak bernafsu untuk memaksakan diri menyiankan kopi. Pemajikan pun gitu. Ya, memandangnya sama-sama, tidak memandang suaminya yang marah, tetapi memandang Allahnya, memandang hidup yang menguasai di dalam hidupnya sang suami. Sehingga ya wis anane teh ya sama teh meskipun eueuh gula. Itu namanya qanaah, Pak. Hati yang marifat akan memunculkan sifat terpuji berupa qanaah. Sifat yang paling luhur itu sifat qanaah ini. Ya. Qanaah apa itu? Sifat yang nerimo ing pandum. Menerima apapun yang dihadapkan oleh Allah. Itu tadi ayak nate ulah minta kok. Hesek gitu ya. Wong nafsu ke hayange kopi, ku Allah disediakan teh. Jeung roti. Nek urang teh sekali-kali nafsu dikerjain, Pak. Keur puasa ya. Kakara jam 5 eta nafsu geus ngomong. Wah, enakna jeung nasi padang ya. Ya karena jam 5 deui. Enaknya jeung nasi padang ya. Tapi orang teu kalah cerdas. Sekali-kali dikerjain nafsu teh. Lamun hayang nasi padang geus jeung dikerjain lain diturutin nasi padang tetapi kejo jeung sambel jeung pedak. Kan kurang ya, kenikmatannya kurang ya. Sekali-kali dikerjani gitu nafsu teh. Jadi jangan terus-terusan nafsu yang mengerjain kita, tetapi kita yang mengerjain nafsu. Nafsu pengennya motor NMAX ya. Sekali kerja nih belinya jangan NMAX ya. Tetapi Ninja RR foto itu Pak, nafsu ya, terkurung di dalam penjaranya atau kandungannya hawa nafsu. Ingat, nafsu paru-paru itu harus 3 detik selesai. Ya. Tilu poe itu pang kebangetan cek Allah. Hah? Tilu poe kajen. Leheng, yang penting leuwih saka tilu. 3 bulan. Pertanyaannya mengapa kok bisa kita terjajah di dalam kandungannya hawa nafsu selama 3 hari itu? Kok nggak keluar-keluar, nggak maulid-maulid? Karena hati ini terus memandang makhluk. Eta hukum. Lamun makhluk lah nggak dileburkan, nggak usah dipandang. Pandanglah Allahnya yang membuat apapun yang menyebabkan hati ini kasewat ya. Hancur sudah Pak udah. Kasewatnya hancur ya, sehingga yang ada adalah ketentraman hati. Terus kemudian yang kedua adalah nafsu. Naon Pak Suryana? Setelah paru-paru naon?
Nafsu Perut. perut. Kau orang yang udah ngawedang ya. Nafsu perut itu naon? Ketika diri kita terbutakan oleh nikmatnya dunia, makan suup, ya. Nges hati teh ikut-ikutan makan suup. Berlatihlah ketika makan suup tadi, hati selalu merasakan Allah hidup. Ya. Berlatihlah terus. Ya. Kalau nggak dilatih, ya nggak akan sampai, ya, nggak akan usul. Latihan terus Pak. Cobalah minum teh, hati tetap menemui Allah. Rasakan, kalau bukan Allah yang menggerakkan tanganku untuk meraih, tidak mungkin bisa Kalau Allah tidak menumbuhkan suatu rasa di dalam lidahku sehingga mengatakan, oh ini manisnya teh, tidak mungkin bisa terjadi takdir berupa minum teh tadi. Itulah yang dinamakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kalau kita bisa membaca, merasakannya, kata Pak Manten tadi, semuanya itu ayat Allah. Ya. Teh itu ya ayat Allah. Al-Quran BI-nya. Ayat Allah jika dirangkum itu namanya Al-Quran. Ya. Al-Quranul Karim, sing wujud tadi minum teh tadi itu Al-Quranul Karim, ya, berupa tindakan yang mulia. Al-Quranul Karim itu tidak akan terwujud manakala tidak ada Al-Quranul Hakim, ya, hati yang terpuji. Contoh, teh ini yang buatin siapa? Syahid. Hah? Ini tes aja ya. Tadi yang buatin siapa? Allah menanamkan Al-Quranul Hakim di dalam hatinya Mang Takim. Janjiannya Kim tadi segelas. Contoh, seorang istri membuatkan kopi. Kopi itu Al-Quranul Karim, ya. Hati istri yang tergerak itu namanya Al-Quranul Hakim, bijaksana. Tetapi Al-Quranul Hakim itu tidak akan terwujud manakala tidak ada Al-Quranul Qadim. Ya. Jika hatinya tidak bersih, apa ada istri yang mau membuatkan kopi suaminya? Nggak mau pasti ya. Karena hatinya tidak tersirami Al-Quranul Qadim, Al-Quranul yang hati nurani yang paling dalam, ya. Allah menanamkan Al-Quran di dalam itu. Itu harus kita sadari. Coba kalau di dalam hatinya sang istri tidak ditanamkan Al-Quranul Qadim, egah teuing ya, cek nafsu teh gitu, ya. Berarti di dalam hatinya sang istri tidak ditanamkan Al-Quranul Qadim, sehingga tidak menghasilkan Al-Quranul Hakim, apalagi Al-Quranul Karim. Coba tadi kalau Mang Takim tidak ditanamkan Al-Quranul Qadim, bisa membuatkan teh? Tidak mau. Ya. Wong luwih nang ora ke aya. Kuduna nang encek ya. Itu nafsu ya. Di istri pun gitu. Manakala hati masih terjajah oleh hawa nafsu, tidak mungkin Allah menanamkan Al-Quranul Qadim. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Berarti munculnya ci kopi orang nu diinum ku orang di pamajikan, eta teh juga ayat-ayat Allah. Hati harus menemui siapa yang menanamkan Al-Quran Qadim tadi, yang menggerakkan sang istri, yaiku hidup iku, yaiku Allah. Yang ketiga yaitu nafsu otak, ngerasa paling benar. Itu Tuhan kita Pak. Diri, Tuhan diri. Masa paling benar, paling pinter, masa paling hebat, paling itu. Maka tak tanya kembali sebelum dilanjutkan. Sudahkah iman panjenengan detik ini duduk di iman yang hak, yang mana meyakini bahwa datangnya jenengan
ke masjid ini bukan karena lempang sorangan, tetapi hanya Allah lah yang berperan satu-satunya. La haula wala quwata illa billah. Sampai merasa diri kita lebur. Yang berperan hanya Allah, yang menggerakkan hanya Allah. Sudah ke hati kita di situ? Atau masih muncul lamun ada aing gitu ya. Nu sejen ke pineh ya. Nu sejen nonton TV ya. Rasakan, Pak. Untuk jalan menuju marifat kepada Allah itu melalui 3 gerbang. Yang pertama adalah syu'arul basirah, yang artinya adalah engkau merasakan, hati yang merasakan ya. La ilaha illallah. Itu tingkatan yang paling jauh. Karena Allahnya itu masih wujudnya nama. Yang tidak tahu alamatnya di mana. Ya. Yang kedua, rasakan bahwa la ilaha illa huwa. Sudah mulai merasakan dia Allah ya, mulai tergambarkan, terasakan ya. Huwa, tetapi masih jauh. Ya. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Sudah mulai dekat, merasakan dekat ya. Allah itu dekat, rasanya itu dekat. Berarti masih ada 2 unsur antara makhluk dengan Allah. Allahnya dekat. Anta itu kamu. Ibarat saya dan jenengan itu dekat ya. Jadi merasakan Allah itu masih sebatas itu, masih ada jarak. Padahal Allah mengatakan, aku ini Allah, lebih dekat dari urat nadi. Berarti huwallah wal awalu wal akhiru di dalam zahir dan juga di batin ya. Dialah hidup yang menguasai di dalam hidup kita dan di luar kita ya. Sehingga tidak ada lagi jarak ya. Itulah la ilaha illa ana fa'budu. Itulah tauhid yang sudah puncak, tidak lagi berjarak. Nek syariat itu tingkatannya la ilaha illallah, menyebut nama, tidak tahu Allah di mana. Ada yang mengatakan Allah di ars, di atas sana ya. Lah kalau di atas sana, yang bawah sana gimana? Bumi itu bulat, kita di sini ya. Atasnya sini kan sana ya. Berarti Allah di sana, cicing siga pangeran. Lah kalau yang kita lagi sekarang di sini, masuk atasnya di sana, atasnya kita kan di sini ya. Ya, nggak masuk akal. Itulah syariatnya la ilaha illallah, yang masih menyebut Allah sebatas nama. Hati belum katimu. Ya. Yang kedua la ilaha illa huwa. Huwa itu mulai merasakan, oh sholatku diawasiku Allah. Terus mulai gitu, Pak. Itu tingkatan toriko. Nges mulai merasa, oh kesawahku ini mulai diawasi ku Allah. Lamun orang nyolong timun, kadele ku Allah gitu lin. Itu la ilaha illa huwa. Ya. Lamun orang geseran tanah batur yang kita kadele ku Allah, itu la ilaha illa huwa. Jaraknya masih jauh, siga orang teh didelek ku Allah di atas lah. Perasaan gitu lin. Nah, itulah tingkatan tariko. Maka tingkatkanlah tauhid kita menuju la ilaha illa anta. Kalau syariat itu zikirnya jahar, Pak. La ilaha illallah gitu ya. Nyebut-nyebut terus. Kalau yang huwa tadi zikirnya itu sudah khafi, sudah di batin. Ya. La ilaha illallah, ulah nyolong ke kadeleku Allah gitu lin. Itu zikir yang khafi. Maka tingkatkanlah menuju la ilaha illa anta minimal. Allah sudah mulai dekat, ya. Tetapi encan sadar lamun urang teh
macul itu pedah dipaculkan ku Allah, can sadarkan itu can. Masih merasa Allah itu sangat dekat. Seperti dekatnya saya dan panjenengan. Maka zikirnya itu adalah zikir sirul asrar, rahasia. Zikirnya itu sudah bukan zikir di batin, tetapi zikirnya ruh yang berusaha merasakan hadirnya Allah yang begitu dekat. Itulah engkau terus melihat Allahnya hidup yang menguasai apapun, nanti muaranya adalah la ilaha illa ana. Ana di sini bukan mengaku aku Tuhan, tidak. Tetapi sudah meyakini iman yang hak bahwa semua yang berperan itu hanya Gusti Allah. Saya macul juga yang maculkan Gusti Allah. Saya duha yang duhakan Gusti Allah. Saya nyiankan kopi salaki, iya teh afalnya Allah, yang nyiankan pun juga Gusti Allah, sehingga tidak muncul kesombongan. Begitu rasa itu sangat luar biasa, merasakan kekuasaannya Allah yang menggerakkan setiap batang tubuh kita ini. Sehingga akhirnya batang tubuhnya sudah fana, ruhnya fana, akhirnya yang muncul tauhid tunggal, yaitu kul huwallahu ahad. Di situ letaknya, Pak. Maka gerbang pertama itu engkau harus terus rasakan. Prakteknya gampang. Ya. Coba ada hewan di atas itu, rasakan hidup yang menguasainya. Rasakan. Kalau nggak ada hidup yang menggerakkan, nggak mungkin dia bisa terbang kayak gitu, ya nggak? Nggak mungkin. Ya. Ketika hujan turun, rasakan ada Allah hidup yang menguasai. Ya. Bahkan semua alam semesta ini tidak luput dari yang namanya hidup tadi itu, yaitu Allah. Maka ketika gerbang pertama engkau asah berupa su'arul basiroh tadi, merasakan, rasakno, diam, rasakan ya, diam, timbulkan rasa. Di dalam jasad ini ada ruh, di dalam ruh ada hati. Ya, kalau itu rusak semuanya kan tadi Pak Kalimantan ya. Kalau hati itu rusak. Di dalam hati ini ada yang namanya iman atau rasa. Kalau bahasa Sundanya itu rasa. Ya, bahasa Arabnya iman. Ya. Iman inilah yang kau gunakan untuk menemui Allah di dalam marahnya suami, ya, di dalam kehidupan apapun, ya. Itulah Pak Bu. Jika su'arul basiroh tadi sudah engkau latih, maka engkau masuk gerbang kedua, yaitu yang dinamakan ainul basi. Ainul basiroh itu sudah mulai lahir berarti. Nges mulai maulid, nges mulai katembong, mulai kelihat nyatanya Allah, nges entek disadahayu deui. Nges mulai naik ke level selanjutnya, yaitu katembong nyatanya Gusti makhluk nangges ente kadele acan dina hate teh. Ya. Itulah ainul basiroh. Berarti hati sudah tidak memandang apapun yang dihadapkan fisik dengan nikmatnya dunia. Ya, meskipun kita mulut makan suuk, hati tetap merasakan nikmatnya berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manakala sudah ainul basiroh geus lahir, baru dinamakan wahakul basiroh. Sudah hak nyatanya Allah tidak tergoyahkan sedikit pun. Ya. Maka ayo dengan maulid ini terus asahlah su'arul basirohmu, rasa di dalam hati. Teruslah berzikir sirul asrar tadi, ya, yang terus merasakan, ya.
Kalau nggak engkau asah nggak bisa, nggak akan bisa lahir Pak. Ya. Ibarat ngeden itu untuk bijil-bijil Pak. Untuk bijil. Masalahnya rasanya tidak diasah. Ya. Meskipun di tulungan dukun bayi pun, ya. Namun di tulungan dukun bayi pun ya udah bijil-bijil. Coba lamun bayi nggak lahir teh masih bisa lihat nggak? Sudah bisa ngelihat belum? Belum. Masih ayah? Nah di mata itu, yang lengket itu? Ramat. Artinya apa? Meskipun kita sudah mulai keluar dari gelapnya kandungan hawa nafsu, terus mulai itu nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak sudah mulai untuk dilaksanakan ya. Tetapi masih ayat remet-remet di dalam mata yang menutupi nyatanya Allah. Wujudnya apa? Keakuan di sini. Manakala masih muncul akunya makhluk, lambok sampai kapanpun nggak akan ketemu akunya Allah. Sing muncul aing nawae. Ya Pak ya. Aing nawae. Aing nu naon? Aing nu boga daya. Pokoknya lamun aing. Satu kata ini aing ini ibarat remet di dalam mata ketika lahir. Ya. Lantas bagaimana biar mata ini bisa melihat? Ya buangan. Ya. Nek buang sendiri kan nggak bisa ya. Sing bisa buang ya Gusti Allah, alias ibunya bayi tadi. Bener nggak? Artinya apa? Ya wis pasrah wae. Iku wayahe melek ya mesti melek. Wayahe makrifat ya pasti makrifat. Nggak usah risau Pak. Tapi minimal jenengan sudah paham. Jal direnungkan. Ayeuna teh posisi orang di meni masih di alam kandungan yang gelap gulita ku nafsu. Yang kedua kakara proses lahiran ditolong ku dukun bayi. Nu katiga geus mbicil tetapi matana masih penuh naon? Rahmat. Nu keopat apa geus mentak nyatanya Allah. Jung diangen-angen sora. Mas Wiki aing teh masih mulai di apa? Mulai lahir ya. Apa buktinya? Buktinya orang teh geus mulai ngamalkeun saat ketik mah itu tandanya jenengan terus mulai wat itu apa ya? Wat itu erek lahiran tuh loh Pak. Wat. Nah itu. Geus mulai gitu maksudnya teh. Geus mulai mulus. Hujun gini. Kuat benar wat. Iya itu. Itulah Pak. Ya. Hakikat maulid. Ya. Hakikat maulid itu berarti maulidkanlah hatimu menuju nyatanya Gusti Allah. Selanjutnya tak tanya lagi. Itu tidak akan terjadi manakala belum saatnya. Ya. Nek engkau masih usia kandungannya masih 5 bulan, ya tidak mungkin lahir. Wes nikmati aja ya. Mas Vicky saya kok masih sewotan wae ku salah kita. Ya nikmatin aja wong masih di dalam kandungan. Nanti nek wayahe wat ya wat. Nek wayahe Allah melahirkan hatimu menuju Allah ya lahir Pak. Enggak usah khawatir ya. Mas Vicky saya teh masih keserang tunduh jeung ripuh cek Pak Kadus teh. Nikmati aja Pak Kadus. Oke wayahe wat ya mesti kuat. Wayahe rajin deui ya mesti
Sing penting ojo sampai sungsang. Repot, Pak. Subuh. Nek sungsang itu repot. Selanjutnya Pak, ayo untuk oleh-oleh orang teh ngingetkan ke orang sorangan. Ayo sing dijaga wudu batinnya. Ya wudu dohir. Kira-kira geus acan? Orang nanya heula wudu dohir geus dijaga can. Kapan menjana Ulah sampai pegat. Wudu dohirnya lah sampai pegat. Kan ingat buat gitu. Kan ingat buat lagi. Geus kitu wong masih di kandungan. Masih direbut rek kumate. Lagi bijil-bijil gini esa ya. Terus dinikmati wae. Kan geus ingat gitu maksudnya. Berarti geus arek kuat. Cekana kan tas ingat. Tas ngaweun cekana pan terus wudu. Bu, wudu dohirnya dijaga ya. Siap ya? Ibu-ibu biasanya tanggung Mas. Ibu Mas rajin, Pak. Rajin ya malah ya. Ombeh langsung. Percayalah, jika engkau manakala istiqomah dalam amalan menjaga wudu dohir, wudu batinmu pun akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, katanya Dewi, sudahkah Anda mengamalkan secara istiqomah puasa? Kalau enggak puasa Daud, puasalah puasa Senin Kemis. Senin Kemis enggak kuat, puasa weton. Puasa weton enggak puasa Ayamul Bait 13, 14, 15. Ora kuat maning puasa weton. Ora kuat maning silakan pindah alam ke alam barzah. Wis jelas ora puasa. Apa-apa. Pemberata. Ayo tak tanya, jenengan sudah di Daud apa Kemis atau apa? Apa nunggu bulan Ramadan? Masya Allah. Berarti hidup itu hanya untuk makan ya? Iya, ngisian beteng ya. Allahu Akbar. Masih siga suri tahun kali. Ya itu Pak, nek mohon maaf ya, tak ulangi. Jangan ben semakin yakin gitu ya. Ketika kita bikin rumah itu kan pondasinya itu berupa syariat ya. Terus kemudian nyian tiang itu sholat. Sholatnya pun jangan cuman tiang besi unggul, kudu dicor. Ya sholat dohirnya, sholat batinnya. Terus kakaran nyian tembok iya puasa. Ya puasa dohir, puasa batin. Apa fungsinya? Untuk mencegah dari binatang ular masuk ke rumah. Kalau Allah tembok, ular masuk rumah, sehingga hati kita memiliki sifat kebinatangan. Apa sifat binatang ular? Rakus. Itu kakak ular. Mungkin can singa, ayam ya. Allahu Akbar. Can undur-undur deh. Can undur-undur, can. Masya Allah. Undur-undur bahaya. Bahaya kok undur-undur. Makanya saya tanya, nyen imah teh butuh tembok ente? Hah? Penting tak tembok? Penting. Untuk menahan dari serangan hawa. Nah, eta. Singa mesti nafsu kayak orang kamu. Wes pokoknya nek bapak marah-marah berarti imah naker ke asupan si. Wes itu sing edan. Ibu nak asupan deh. Apa sebabnya? Tidak pernah dibangunkan tembok berupa puasa. Aja disepelekan Bu, ya. Tidak mudah untuk mencari selamat dunia akhirat itu enggak mudah. Tidak bisa dengan leha-leha makan ketemal gitu ya. Harus dengan riyadhah, dengan biryadhati wal akhar, dengan kerja keras, ya. Ngantuk ya enggak apa-apa. Lho wong sing ngantuk ya Gusti Allah. Wis enak pokoke. Nek pengajian kayak gini tuh enak, Pak. Oke, ora repot lah, ora repot ya. Atuh, kumaha Mas wong capek ya. Ya,
enggak apa-apa Pak, dimaklumi. Jenengan wis hadir ki wis alhamdulillah. Insyaallah ngantuknya jenengan di majelis ini insyaallah dicatat amal kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kok tadi lali aku tadi sampai mana singoe? Pokoknya nek bapake lagi seneng marah-marah, untuk jelas pasnya cuma gara-gara masalah apa? Masalah kopi berarti eta ker imahna ker kemasukan singo. Lain masalah kopi itu masalah apa, Pak? Dah, monggo Bu. Nek sing enggak memberatkan itu Senin, Kamis. Itu masjidna ya. Itu masjidna Senin Kamis ayo. Ya. Nanti kalau Senin Kemisnya istiqomah dohirnya, puasa batinnya itu digenjot terus ya. 24 jam hidup. Kita kan belum nyampe bab puasa belum ya, tapi sudah tak bocorkan. Tak apa-apa ya. Ayo wudu, ya sholat, ya puasa. Apa cukup imah eta unggul? Ente kudu nyiin kuda. Kuda itu lambang apa? Lambang ilmu hakikat. Kudu nyaho hakikatna sholat, hakikatna puasa ya. Kudu nyaho esina ya. Itulah kuda. Cukup di situ. Kudu boga atep. Itulah sempurnanya tauhid, yaitu makrifat kepada Gusti Allah. Pak, ibarat engkau tiangnya sebagus apapun, TV-mu berupa sodako, sofamu berupa infak katakanlah, semewah apapun, namun imah eueuh makrifat naku Allah, kira-kira lamun hujan beyak henteu. Barase ya, TV mewah rusak, kasurnya jebol. Akhirnya tiangna ambruk ya. Namun panas kepanasan teu? Panas meskipun kadeulena rajin salat, hatena masih pineraka. Wong eueuh tiungna ya, berupa makrifat ku Allah. Hah? Non cenah? Enggak rasanya. Pak. Pokoknya nek sehebat apapun laku syariat dohir kita, manakala hati tidak sempurnakan untuk bisa makrifat ku Allah, masih muncul ku aingna. Wes, ibarat rumah tidak memiliki maka ayo wudunya sing getol, siap? Ya. Masih esek Mas, kajen masih di alam kandu. Minta ku Allah sing tereh lahir. Ayak nu prematur, ayak ya. Kakaran 6 bulan geus lahir sehat ayak. Kajen naon can wayahna makrifat geus mari. Ya? Berarti lamun orang umurnya seberapa? Umurnya seberapa, Bu? Pak Suryana umurnya seberapa? Memang tiap ini kan umur salangan ya. Pak Suryana usia seberapa? 62 di dalam alam kandung. Can lahir kene. Masya Allah. Kira-kira deui gitu ya. Geus ayo kuat lahir ya. Ayo erek Pak Mas Wiki. Erek ieu ge keur ditolongan ku dukun bayi. Erek lahir kumaha? Wayahna uat kalah. Waras deui. Masya Allah 62 tahun ya Pak. Kita doakan. Kita semua yang bisa maulid amin ya rabbal alamin ya. Ada yang Pak Taryanto usia berapa? 55. Kira-kira geus tadi posisinya di nih gitu. Silahkan dirasakan sendiri ya. Kenapa lawangan kalau udah tahu set. Nonton lahir tuh. Sekali ya. Nonton. Silakan. Masih parala. Masih kudu gombrang.
Selahir yang senang kok senang ya. Wes Pak, Ada pikir dengan sayang, tapi jangan. intinya sama ya. Kita semua masih di dalam alam kandungan hawa nafsu. Nek arep lahir ya lahir bareng ya. Sehingga kita semua menjadi anak saudara kembar. Ya? Iya. Lahir bareng-bareng jadi saudara kembar. Eta nu sing bahaya itu nggak sampai mautnya. Nggak sampai mautnya menjemput untuk lahir. Allahu Akbar, Pak, repot Pak. Akhirnya apa? Dipendem ya. Dipendem ku tanah ya. Itu tante lahir kene masih dipendem deui. Allahu Akbar. Ira lahirna nggak dipendem deui di alam barzah, dipendem deui ke alam neraka. Allahu Akbar. Ndak maulid si kumaha ya. Ya Allah. Guys Pak, ingatlah ketika nafas kita itu meskipun sudah sampai sini ya, cengap ya, dan sewu, telinga kita itu masih difungsikan oleh Allah. Maka ayo, selama telinga masih fungsi berarti hati masih fungsi. Berarti kita masih bisa dibimbing untuk bertobat kepada Allah. Pertanyaan anak erek irha deui, is ayo ti ayeuna lahir gitu, bareng-bareng gitu. Sing jadi masalah itu bukan bagaimana cara meninggal kita, tetapi adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah itu meninggalnya dijemput ku Allah perutnya, ya, tidak dicabut. Ya. Kalau orang yang su'ul khotimah meninggalnya dicabut ku Allah, beda. Nek dicabut itu sakitnya luar. Kenapa kok dicabut? Wes wayahe balik dirinya masih banyak yang gondeli dicabut akhirnya ku malaikat Israel teh. Lain ku Allah langsung jemput. Kenapa? Apa yang gondeli ini secara syariat syirik dohir, syirik jali berupa jimat, ya, berupa mantra, berupa pesugihan, berupa perjanjian dengan jin, berupa apa maning? Itu gondeli ruh kita sehingga nanti dicabut, lain dijemput. Makanya ada yang enggeus ndeng diikhlaskeun wae gitu aya yen. Jung indeng aku wae boga naon? Heueuh aing mah boga panah asmara. Tah. Tiba reto diikhlaskeun. Ya. Geus. Eta kakara ilmu. Apalagi yang gondeli ruh kita berupa syirik khafi sing wujudnya cinta terhadap ayo balik wis wayahe mati. Engke heula eta sawah urang kumaha. Akhirnya ruhnya ya diodot-odot ku Allah teh. Cek nafsu hayangna nyeketem harta ya, cek Allah geus wayahna. Akhirnya apa? Hesek meninggalna. Sakaratul mautnya susah. Berarti suul khoti nauzubillah ini. Nges erek balik nafsuna mengatakan, kumaha salaki aing, kumaha anak aing, kumaha warisan aing, kumaha jabatan aing, kumaha naon kehormatan aing dan sebagainya tentang syahwatut dunianya. Kenapa seperti itu? Karena di dunia dia tidak pernah latihan mati. Tidak sadar. Maka Bu, ben mati kita yang husnul khotimah, lepaskanlah semua ini tadi. Ya. Ya syirik dohirnya, ya syirik batin, ya syirik jalinya atau khofinya.
Maka harus sering-sering latihan mati. Maka orang makrifat itu mati sakjroning hirup. Artinya apa? Kita sudah tidak mengakui ada, ya, tidak mengakui memiliki apapun. Sehingga Allah menjemput kita, ya sudah. Wong ruh kita selalu ketemu Allah. Ya. Sudah bukan dicabut lagi, tetapi dijemput ke Allah. Kumaha ayatna? Ya ayat Tuhan nafsul irjingi, hai orang yang berjiwa tenang, irjingi bali, oh kekasihku ya Allah, kata Allah gitu. Irjingi ila rabbik, kepada Tuhan. Dijemput itu, Pak. Ya, dengan kenikmatan yang luar biasa. Tidak merasakan sakit, kenapa? Karena dirinya sudah mati dulu sebelum dalilnya jelas. Mutu qoblal maut, kata Rasulullah. Matilah engkau sebelum mati. Ya. Nek duit harta ya jangan diakui hartamu secara hati loh ya. Nek punya istri ya lihatlah Allahnya. Punya uang ya yakini itu cuma titipan ya. Semua apapun, ilmu, kehormatan, kepandaian. Lah kalau itu masih digondeli wae, ketika mau sakatul maut dia masih cengap ya Allah. Engke helak ya Allah, ya kumaha kapol aing. Padahal geus wayahna eta, geus wayahna. Wong itu teh henteu bisa diajukan, henteu bisa diundurkan, tetapi dewekna nafsuna masih gondeli, ya nafsuna, ya ilmuna ya. Ya simpenana peganganna tadi ya. Gondeli. Makanya cek bahasa Pak Kayim teh geus diikhlaskeun lin. Kenapa pertanyaannya kok nunggu sakatul maut itu diikhlaskan lain ti ayeuna? Itu karena dirinya masih di dalam kandung. Maka jangan sampai meninggal sebelumlah. Janganlah engkau mati sebelum engkau makrifat kepada Gusti. Wala tamutunna illa wa antum. Dalilnya ada kabeh. Nyambung, Pak. Katimu nggih, lamun hayang meninggal yang husnul khotimah, lepaskanlah semuanya. Ya, lepas. Wes enggak usah dipelihara. Ibu, panah asmara, semar mendem, masa mau biasa ya. Mendem. Semar mendem. Naon deui? Heh? Susuk-susuk yang engkau nilai bisa memberikan kekuatan itu cuman doktrin ya. Tidak memberikan kekuatan apapun, tidak memberikan cahaya kecantikan atau kegantengan. Enggak, nek wong ganteng ya tetep bae ganteng ya. Nek wong ayu tetep bae keton ayu ya. Tetep elek lah bapak Edi pakai susu ya tetep bae gitu. Ganteng maksudnya. Cek pamajikan tapi. Nah, itu Pak Bu nggih. Di Maulid ini kurang mulai tercerahkan ya. Ya. Pokoknya nek rumah tangga masih penuh dengan drama, berarti kita masih di dalam alam kandungan. Berarti can katempok Allahnya, katembong Allahnya. Lantas kuncinya bagaimana? Ya geus lekas-lekaso lahir terus mentah. Kumaha bisana? Ya Allah nu bisa teh. Leburkanlah diri kita agar bisa bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Itulah kondisi ruh yang ketika meninggalnya dalam keadaan encan lahir. Pengen husnul khotimah Pak? Pengen nggih? Mau sampai kapan lagi ya? Mulai sekarang ya diamalkan semuanya ya. Sebisa berusahalah. Kuncinya cuma satu sebenarnya. Lihatlah Allahnya, leburkanlah makhluknya. Itu tuh kuncinya teh. Apapun. Ya. Kalau enggak berusaha melihat Allahnya yang menguasai atas apapun enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Kita diuji dalam kehidupan rumah tangga ya.
Kalau nggak melihat Allahnya yang menguasai istri, yang menguasai diri kita, di dalam dan di luar kita, dan di antara kita, ya nggak bisa. Ya. Dialah Allah yang tidak di mana-mana dan juga tidak kemana-mana. Ya. Karena Allah yang menciptakan mana-mana itu sendiri. Itu sebagai penutup kita simpulkan, ayo. Meskipun tiap tahun kita peringatan Maulid, tetapi jangan hanya berhenti di cerita. Tetapi secara hakikatnya, maulidkanlah hatimu menuju makrifat kepada Gusti Allah. Mintalah kepada Allah. Terus yang ketiga, ayo jangan engkau meninggal dulu ketika masih di dalam kandungan. Nek meninggalnya ketika nggak lahir mah nggak masalah ya, karena sudah nyatanya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sing getol neangan ilmu ya, orang teh kakara takbiratul ihram bab Allahu Akbar ya, belum kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya, sampai salam. Belum nanti puasa nak, belum nanti zakat nak, belum nanti haji nak, belum nanti rukun iman nak, belum nanti 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kita mbakok dibedah satu-satu. Belum nanti tentang cara atau amalan agar kita bermakrifat kepada Allah, itu yang pamungkasna nanti. Ya. Maka ayo sing semangat biar kita tidak tenggelam atau mati di dalam kandungan. Nauzubillahi min dzalik. Itu Pak Bung ya, apa yang dapat kami sampaikan, mohon maaf sampai jam 10 kurang 10 ya. Mohon maaf juga nggak ada lucunya ya. Nggak minta Yakul juga, mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung ya. Mohon maaf nggih Pak nggih. Ya. Sudah saatnya nggak ditinggal semua itu, tinggal. Dah itu apa yang dapat kami sampaikan. Demikian, marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.